Maka teman-teman udah, yuk bismillah. Yang pertama, jaga hubungan kita dengan Allah, bentuk muhasabah kita. Kemudian yang kedua apa Ustadz? Muhasabah hubungan kita dengan siapa? Dengan orang tua kita. Hubungan dengan orang tua. Teman-teman sekalian, ridhonya Allah itu ada pada ridhonya orang tua, dan murka bencinya Allah ada pada murka benci orang tua. Ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua, benci murkanya Allah ada pada benci murka orang tua. Ahilman berpesan kepada teman-teman ya, kalau kita mau sukses, kalau kita mau berhasil, jaga hubungan kita dengan orang tua kita. Muliakan orang tua kita, maka Allah akan muliakan hidup kita. Bahagiakan orang tua kita, maka Allah akan bahagiakan kehidupan kita. Terutama ibu kita. Satu kali sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbuat baik? Rasul menjawab, ummuka, kepada ibumu. Summa ummuka, kepada ibumu. Kemudian ummuka, kepada ibumu. Summa abuka, kemudian kepada bapakmu. Ibu disebutkan 3 kali. Kenapa Ustaz? Karena ada pengorbanan ibu yang begitu besar kepada kita. Ada 5 air yang dikeluarkan oleh seorang ibu untuk anaknya, dan seorang anak tidak akan bisa membalas air itu. Ada berapa? 5. Yang pertama, air ketuban saat ibu mengandung anaknya. Yang kedua, air darah saat ibu melahirkan anaknya. Yang ketiga, air susu saat ibu menyusui anaknya. Yang keempat, air keringat saat ibu merawat membesarkan anaknya. Yang kelima, air mata saat ibu menangis mendoakan anaknya. Ada berapa? Ada berapa? Yang pertama, air ketuban saat ibu mengandung anaknya. Yang kedua, air darah saat ibu melahirkan anaknya. Yang ketiga, air susu saat ibu menyusui anaknya. Yang keempat, air keringat saat ibu membesarkan merawat anaknya. Yang kelima, air mata saat ibu mendoakan anaknya. Teman-teman, kalau sekarang teman-teman nanya sama Ahilman bisa sukses misalnya ya, bisa sekolah sampai sekarang sedang S3, bisa tampil di televisi, bisa jadi seorang dai. Bukan hebat saya, tapi karena doa ibu saya yang hebat. Saya masih ingat sekali ya, kalau boleh sedikit saya cerita. Ahilman tuh waktu kecil nakalnya luar biasa, nakal banget. Tapi ibu saya tidak pernah berkata-kata buruk tentang saya. Kata ibu saya, nanti mama doain ya, Iman jadi ustaz. Ustaz. Saya bilang, gimana caranya saya membangor gini, nakal gini? Kata ibu saya, aminkan saja. Singkat cerita, saya masuk ke pesantren, saya belajar di pesantren. Di saat itu ayah saya meninggal, ibu saya tinggal sendiri. Kemudian ibu saya mengurus membesarkan saya sendirian, single parent. Sampai kemudian ibu saya sakit stroke. Jadi kalau makan harus disuapin. Kebiasaan ibu saya, kalau pagi-pagi sambil sarapan itu nonton ceramah ustadz-ustadz di TV. Satu kali saya pulang dari pesantren lagi libur, saya nyuapin ibu saya. Ketika itu sambil sarapan saya suapin ibu saya. Apa kata ibu saya? Iman, nanti mama bakal nonton Iman ceramah di TV ya, kayak ustadz gitu. Terus saya bilang, kayaknya nggak mungkin mah, kita orang kampung, kita orang desa, kita orang miskin, nggak mungkin. Saya asli orang Garut, orang daerah. Untuk ke Jakarta aja nggak pernah kebayang gitu.
Tapi kata ibu saya apa? Aminkan saja, aminkan saja. Ibu saya pernah lihat iklan pakai bahasa Inggris. Kata ibu saya, nanti Iman bakal sekolah pakai bahasa Inggris. Maksudnya apa? Ke luar negeri mungkin. Saya bilang gimana caranya mah? Aminkan saja. Ibu saya pernah dapat kado dari orang yang pulang haji umroh, sejadah gambarnya Ka'bah. Saya perhatikan ibu saya kalau habis sholat suka baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Saya dengarkan ibu saya suka baca talbiyah. Kemudian saya tanya ibu saya, Mama tuh kenapa kalau habis sholat suka baca talbiyah? Kata ibu saya, Iman, Mama ingin sekali berangkat ke Baitullah. Mama doain ya, Iman bisa bolak-balik ke Baitullah. Teman-teman sekalian, izin Allah, apa yang pernah ibu saya ucapkan saat ini kejadian semua. Ibu saya pernah bilang, nanti mama nonton Iman ceramah di TV. Izin Allah, Allah berikan kesempatan itu. Tapi saya sedih karena ibu saya belum sempat nonton saya ceramah di TV, karena Allah telah panggil usia ibu saya lebih duluan. Sebelum pandemi kita bisa berangkat haji dan umroh dengan izin Allah, karena kita pembimbing haji dan umroh di beberapa tour and travel. Tapi tangan saya belum sempat menggenggam tangan orang tua saya, ibu saya, untuk bisa berangkat ke Baitullah. Saya bisa dapat kesempatan sekolah ke Amerika, ke Kanada, ke Jepang, bisa dapat safari dakwah di sana, bisa dapat exchange student ke Jepang. Izin Allah. Tapi ibu saya nggak pernah tahu kalau anaknya pernah berangkat ke sana. Tapi kalau boleh ditanya, apa yang mengantarkan ini semua? Tentu ini semua izin Allah. Tapi kalau boleh saya jawab, bukan hebatnya saya, tapi hebatnya ibu saya, hebatnya doa orang tua saya. Maka di akhir tahun ini saya mengajak teman-teman muhasabah hubungan kita sama orang tua kita. Pulang dari sini nanti, tahun depan nggak boleh kita nyakitin hati orang tua lagi, nggak boleh kita membantah orang tua lagi, nggak boleh kita mengangkat suara lebih tinggi dibanding orang tua itu. Hati-hati ya, kalau belum bisa membahagiakannya maka jangan pernah menyakitinya. Karena satu kali saja kita menyakiti hati orang tua, maka akan ada kekecewaan yang datang dalam kehidupan kita. Kalau sudah tidak ada, teman-teman akan kehilangan sedalam-dalamnya perasaan itu. Maka pesan saya, ayo banyak muhasabah, perbaiki diri. Masa hidup kita mau kayak gini-gini aja? Kita mau berubah betul apa enggak? Mau berubah atau tidak? Mau berubah atau tidak? Mau berubah atau tidak? Belajar berubah. Yang pertama, jaga hubungan kita dengan Allah. Dan yang kedua, jaga hubungan kita dengan orang tua kita. Itu kunci kebaikan kita. Makin teman-teman jaga kebaikan itu, maka Allah akan jaga kebaikan bagi teman-teman sekali. Setelah itu nanti bab di sini akan ketemu dengan apa? Sikap untuk memperbaiki diri. Jadi yang pertama sikapnya muhasabah, sikap yang kedua memperbaiki diri. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Masih panjang sebenarnya yang mau Ahilman sampaikan, tapi karena waktu mohon maaf kita tidak bisa panjang, karena setelah ini masih ada yang lain. Pesan Ahilman, perbaiki hati kita, lembutkan hati kita, jangan pernah berhenti berbuat baik, terus berbuat baik ya. Kenapa? Karena rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang yang berbuat baik. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang yang senantiasa berbuat baik. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat menjalani hari-hari kita ke depan. Semoga bisa ketemu lagi. Mau gak ketemu lagi sama Ahilman? Mau atau enggak? Saya mau tanya, kalau kita bikin kajian bulanan di sini, mau apa enggak? Serius? Mau datang? Mau ngajak yang lain? Insya Allah ya, semoga tahun depan ada kesempatan kita bisa belajar hati di sini, belajar menata rasa di sini, dan kita bisa mendapatkan kebaikan dari apa yang kita lakukan. Mohon izin, Ahilman harus langsung ke Bogor
karena di Bogor juga sedang ada kegiatan dari teman hijrah, dari komunitas saya di Bogor, teman hijrah sama Muhabib juga malam ini. Teman-teman berkah selalu, sukses. Yang mau silaturahim silakan follow Instagram saya. Apa Instagramnya? Ahilman Fauzi. Kalau malam ini ada kebaikan silakan share di situ. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman sehat selalu, panjang umur, berkah semuanya, dan semoga Allah mengampuni kita semua. Selamat bertemu dengan waktu yang baru. Semoga Allah berikan awalnya kebaikan, pertengahannya kebahagiaan, dan akhirnya keberkahan. Yang benar dari Allah, yang salah dari Ahilman yang banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.